diskusi apa agenda kita utama ini. Selamat pagi Pak Bintang. Pagi Pak. Kita mulai saja ya, barangkali kawan-kawan mahasiswa di sini sudah ada berapa orang, 4 orang di sini, ada Simpen, ada Mbak Nana, Sandi, Pak Indra tadi ya, masih ada di sini. Baik, kita mulai saja barangkali untuk pertemuan kita ini ya. Pak Bintang melanjutkan agenda pekan lalu berkaitan dengan IR ya. Ya. Maka Pak Bintang langsung aja barangkali. Silakan. Terima kasih Pak Gatot sudah diskusi ini. Oke, moga aku live ya, izin live ya. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mulai kan materi hari ini kita AR sama VR ya. Hari ini kita akan mulai mengembangkan masuk ke Unity yang kemarin minggu lalu udah saya minta untuk install. Mungkin sambil kita buka lagi bagi para teman-teman yang udah install Unity semua, kita bisa buka sekarang Vuforia untuk menginstall add-on-nya. Saya coba share screen ya. Sebentar. Nah, kita buka vuforia.com dulu di sini. Teman-teman daftar dulu Vuforianya. Tadi saya sebetulnya pengen nge-share tentang web AR, cuman kemarin saya tes lagi kan, minggu lalu saya udah coba dan nggak masalah, cuman kemarin itu saya tes, dia ada masalah untuk loading script-nya ternyata. Jadi bukan dari codingnya, tapi emang pas dia manggil script agak lama loadingnya sampai berapa jam nggak keluar, kayak ada yang miss, itu harus di cross check lagi. Jadi mungkin kita start dari Vuforia dulu. Udah bisa lihat screen saya teman-teman? Sudah Pak. Dah. Nah ini masuk ke di sini udah pada install Unity semua kan ya kemarin? Saya sih sudah ya. Ada beberapa yang sudah sih. Oke. Kalau gitu bagi yang sudah menginstall Unity, sambil menunggu kita coba buka Unity HP dulu. Sebentar, sorry. Sambil nunggu ini, kita buka Vuforia dulu deh. Sorry. Nah ini Vuforia, teman-teman daftar dulu di sini di Vuforia developer tadi ya. Ini saya share untuk ininya di chat room. Nah, SDK ini untuk ngedownload SDK untuk kita gunakan nanti di Unity-nya. Kita akan belajar basic untuk bikin AR di Unity dengan Vuforia sekarang. Jadi mungkin sambil saya siapkan untuk Unity bisa di-download dulu ini sambil daftar di Vuforia-nya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil persiapan, tanya ke saya aja. Tapi ini harus di-download juga sih selain Unity-nya. Kemarin saya lupa untuk kasih ini. Ini yang add Vuforia Engine kan ya? Untuk Unity Project ya, Pak Bintang ya? Vuforia Engine ke paling atas Unity, ya? yang ini. Yang paling atas ya? Yang ini. Setelah ini juga, karena untuk ntar bikin key-nya, pastikan kalian daftar juga di Vuforia-nya dulu, bikin user ID. Bikin ID-nya di Vuforia. Oh, mesti sign up juga ya? Sign up di Vuforia-nya. Jadi sambil nunggu kita sign up di sana.
ya? Udah pada download SDK sama bikin akunnya? Udah lagi, saya udah download sih, lagi setup. Oke, siap. Berarti Simpan juga udah buka untuk ininya, Vuforia-nya ya? Sorry, Unity-nya udah dibuka ya? Iya, tadi itu dulu apa? Update. Update, oke ya. Siap. Tapi udah kebuka sih. Oke, kalau gitu mungkin sambil ini kita saya guide lagi. Jadi setelah nanti bikin akunnya, kita ke develop, masuk ke license manager. Kelihatan kan ya, ini license manager kan ya? Ya. Nah, ntar kita get development key di sini. Pertama kita bikin ini free dulu. Kita bikin namanya apa? Saya tadi udah bikin AR test namanya. Nah, setelah AR test ini, kita langsung bikin confirm. Misalkan nama tadi saya AR test sudah ada ya. Setelah udah ada, saya akan lihat lagi di sini nih AR test yang tadi saya udah bikin. Saya klik. Nah, nanti ini diperlukan ini. Copy lisensi ini nanti yang dimasuk ke Unity-nya ini. Masukin yang ininya kemana, Pak Bintang ya? Apanya? Yang lisensinya ini pas di ini ya, Di pas Unity. di Unity-nya. Kalau Unity-nya misalnya kita udah, bikin dulu apa kita bikin di dulu. mana? Bikin project ya? Apa gimana ya? Jadi kita masuk ke Unity, buka Unity. Bentar saya contohkan ya. Ya. Sorry, ini saya tutup dulu. Nah, saya akan share ini dulu screen-nya sebentar ya. Kelihatan setelah dibuka Unity Hub kan muncul seperti ini ya. Ya. Ada project, community, install. Nah, kita pastikan dulu. Nah, untuk installnya ini dicek dulu nih di sebelah kiri bawah. Udah ada Android build support belum? Dan versinya sama 2021 1.5 biar enak kita tesnya. Saat ya ini 2020 3.14 F1. Oke, kalau gitu coba di kanan atas tuh ada add, pilih install. Nah, ini pilih yang 2021 tadi. 2021.1.15 F1.
setelah dipilih kan next. Nah, ada pilihannya Android build supportnya diklik sama OpenJDK. Dua ini diklik, setelah itu next. Nah, dia akan otomatis install. Diinstal dulu sambil kita nonton. Saya tunjukin untuk pakai Unity-nya. Mungkin setelah beres install kita bisa sambil praktek juga. Ambil versinya yang mana jadinya, Pak Bintang? Yang 2021.1.15. Kemarin saya pakai yang 2020 yang ada ternyata ada miss-nya. Jadi kalau di add tuh yang paling atas nih official release yang paling atas ada 2021.1.15 F1. Saya ini adanya kok install editor ya. Ada nggak? Enggak, ini tulisannya lain. Install editor adanya. Oh iya. Install editor terus di 2000 berapa? 21 ya? 2021 5F1 ya? Ya, 15 F1. Yang diklik kan Visual Studio, terus Android ya, platformnya ya? Android tadi, Android supportnya dicentang semua. Yang Android. Yang ya. Untuk saat ini kita fokus di Android. JDK ya? Ya, betul. Yang lainnya nggak usah ya? Nggak usah dulu, karena saat ini kita buat pengembangan Android dulu. Documentation udah sendiri ya. Oke. Sudah. Oke, nah sambil nunggu, nah nanti itu setelah beres diinstal ya, ini kan lagi proses ya sekarang ya. Iya. Oke, ini saya itu sambil nunjukin juga. Setelah diinstal, kita klik project. Di kanan atasnya ada new. Nah, kita pilih versi yang tadi. Kita pilih versi yang tadi. Atau bisa pakai versi yang lama dulu mungkin ya, sambil nunggu. Takutnya ntar biasanya dia pas nge-build. Belum keluar. Karena, kenapa? Iya, yang baru belum keluar. Iya, nggak apa-apa. Kita pakai yang lama aja untuk simulasi dulu. Tapi nanti akan pakai yang baru karena yang lama kayaknya kemarin belum diinstal untuk kebutuhan support Android-nya. Itu yang perlu diproses juga soalnya. Nggak apa-apa, kita start yang tadi dulu aja ini. Tadi kan new project. Tapi nanti pakai versi yang baru ya. Project-nya mungkin kita tes aja ya. Tes AR Euphoria. Bikin. Yang 3D ini pastikan objeknya yang 3D. Ini ada pilihan template-nya apa. Kita ambil template yang 3D, create. Ada proses dia nge-loading dulu scene dan sebagainya.
Nah, setelah terbuka Unity-nya seperti ini, kita ekspor tadi file yang sudah kita download SDK-nya, kita drag and drop aja, kita klik 2 kali, klik 2 kali file yang tadi SDK download pas lagi berjalan Unity-nya, dia akan otomatis import, akan muncul seperti ini. Nah, setelah dia muncul, kita import. Masih import, Pak Bintang. Import yang tadi tuh, yang project-nya belum. Oh, udah simpan, udah masuk ke ini, ke dalam Unity-nya udah masuk. Iya, lagi kan tadi new project dia lagi masih import. Oke. Ya, baru. Jadi di direct ya. Di drag apa diklik 2 kali aja, ntar dia biasanya langsung otomatis import. Setelah diklik 2 kali, dia akan balik ke Unity-nya, ntar ada pilihan untuk diimportnya. Ada nggak? Iya, ada langsung. Import Import ya. langsung import aja. Ntar kita akan ada prosesnya lagi, jangan. Importnya sebelah mana ya tadi Pak ya? Saya udah kebuka kayak gini sih. Gimana? Sorry. Udah kebuka kayak gini, terus import apa lagi tadi ya? Unity-nya udah dibuka. Udah. Nah, Tampilan pertama. untuk Vuforia-nya udah di-download tadi? Vuforia dari tadi baru bikin yang lisensi K. Dari situ download yang mana, Pak? Gimana tadi Pak? Sorry, putus kayaknya. Ini udah ke-download Vuforia-nya? SDK-nya? Tadi download, terus ini kan apa namanya yang create lisensi K ya? Sorry, suaranya kecil, kurang kedengeran. Apanya? Cuman sampai yang lisensi K, yang di download yang mana ya? Oke, tadi kayaknya belum ke-download SDK-nya ya. Kita masuk ke ini lagi. Ntar saya share dulu screen-nya. Nah, ini yang mana namanya? Masuk ke download di Vuforia tadi yang SDK-nya. Download yang Vuforia Engine to Unity Project yang paling atas. Oke. On proses sih, baru 30%. Siap, cepat juga berarti ya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Biar kita jalan barengan ntar.
Kalau Sinpen udah ya, udah ngekspor, udah ngimpor untuk Sudah. SDK Sudah. ya. Siap. Yang masukin kodenya di mana nanti ya? Nanti sebentar. Nanti sekalian Ya, masuk ke sekalian. AR kameranya. Sudah Pak Indra? Siap. Nah, ini udah beres nih untuk download. Oke. Nah, tadi file yang Unity-nya udah dibuka kan ya, Pak Indra? Udah kebuka kayak gini. Oke. Nah, tadi file yang di-download klik 2 kali. Nanti dia langsung otomatis import atau ekspor ke si Unity-nya. Nah, kalau sudah diekspor atau diimport, sudah Pak Indra? Lagi running. Oh, lagi running. Saya langsung minta update ya. Kenapa? Langsung minta update. Ya, update aja, update. Oke, kalau udah diupdate ya Pak Indra ya? Ya, lagi running. Siap. Kalau gitu kita sambil mulai aja ya. Jadi setelah dia masuk ke situ, kita kan udah buka scene baru nih, scene yang 3D tadi. Di kiri bagian hierarki. Jadi pertama mungkin saya tunjukin dulu Unity-nya ya, flow-nya. Jadi Unity itu kebagi ke beberapa bagian. Nah, di bagian tengah ini tuh tempat kita ngedevelop kontennya atau gamenya. Itu kebagi dari scene, game yang bisa kita lihat dari visual gamenya kayak gimana, dan aset store. Aset store ini kalau misalnya kita mau beli aset atau mau download aset, ini ada di sini semua. Tapi sekarang ini kita kan fokus di daerah scene dulu. Di kiri itu, di kiri atas ini, itu ada hierarki. Hierarki itu menjelaskan objek-objek, daftar objek apa aja yang ada di dalam scene kita ini. Dan di kanannya ini inspektor. Dari inspektor ini itu ada menjelaskan dari detail tiap objek ya, kayak properties dari objek ya. Misalkan main kamera, ini propertiesnya gimana, directional light, ntar kita akan add di sini semua di bagian hierarkinya apa aja. Dan di bagian bawah itu ada project. Jadi sebetulnya project ini disimpan di mana, asetnya ditaruh di sini semua nanti untuk kita ngedevelop si project konten kita. Kalau konsol kita untuk ngecek ada error apa, di bagian bawah sini tuh ada misalkan kita lagi nge-build atau apa, ntar di sini ada informasinya. Kalau kuning tuh biasanya dia cuma kayak warning untuk ngecek ada masalah apa. Kalau merah biasanya dia udah ada bug atau error. Nah, kita mulai di bagian hierarki ini, teman-teman kita klik kanan. Di sini ada pilihan. Di sini kita klik kanan itu untuk edit ya, untuk nambah atau edit objek-objek yang ada di scene kita. Kita lihat di sini ada Vuforia Engine. Nah, kita tambah AR kamera. Setelah AR kamera ditambah, nah lisensinya dimasukkan di sini. Di bagian inspektornya itu, kita lihat di bagian bawah, ada
Open Vuforia Engine Configuration. Nah, itu diklik. Di sini ada pilihan App License Key. Nah, App License Key ini kita masukin lisensi tadi. Lisensi tadi yang kayak kita masuk ke, kita masuk ke nama tadi, develop project yang udah kita bikin. Di license manager-nya. Nah, di license key ini ada nih, license key. Please copy the license key below into your app. Nah, ini diklik aja. Dia otomatis ke-copy. Kalau kita ngeklik ininya, kita masuk Unity lagi. Nah, ini di-paste di app license key. Kalau ini udah di-save, cukup. Setelah itu kita close saja. Kita klik yang lain. Kita kembali ke hierarki lagi. Nah, setelah ini setelah di-add, ada masalah nggak kira-kira dalam proses itu? Apa sudah di-add semua? Bintang itu cuma taruh di situ aja ya? Ya, kita taruh dulu. Itu nanti gitu ya. kebutuhannya di license key ya tadi ya udah. Cuma naruh linknya itu aja kan? Nah, di copy paste yang tadi tulisannya si license key-nya itu. Iya. Habis itu add itu balik lagi dia ya. Udah taruh gitu aja udah ya. Udah, taruh tinggalin aja. Nanti kan dia akan konfirmasi lagi pas kita mau membuild jadi aplikasi. Iya, iya. Nah, pertama saya tadi lupa untuk nge-share. Kita pastikan dulu nih di file kiri atas build setting. Nah ini kan ada pilihan platform. Nah, itu platform kita ngembangin konten atau gamenya tuh untuk platform apa. Kita fokusnya kan untuk bikin Android dulu. Nah, kita klik Android-nya. Terus di kanan bawahnya ada tulisan switch platform. Itu diklik. Kalau tombol switch platformnya nggak muncul, kenapa ya Pak? Nggak bisa diklik. Ya, kalau sudah ke switch, kita mulai lagi. Kembali ke sini. Tadi udah add AR kamera. Kita mulai tambah di Vuforia Engine itu ada image target. Jadi ini AR-nya base-nya dari image target. Oh ya, untuk kita navigasi di scene-nya ini, untuk zoom in, zoom out bisa pakai mouse scroll. Untuk kita rotate, atau bukan rotate ya, nge-orbit untuk ngeliat fokusnya itu, pencet Alt, terus klik kiri, ini ada gambar mata, kalau Alt di keyboard, kita tahan untuk muter seperti ini. Untuk bisa menggeser layarnya itu klik mouse wheel ya, klik ke tengah, mouse 3. Kalau klik kanan kita ngelihat view-nya itu dari titik kita sebagai kamera. Nah, setelah kita tadi add image target, kita scroll zoom ke arah image targetnya. Di
sini ada sampai muncul kotak ya. Nah, kotaknya ini di bagian inspektor kita akan pakai sampel yang tersedia di Vuforia-nya dulu. Di bagian inspektor ada image target behavior. Image target behavior ini script untuk kita manggil gambar atau manggil konten dari marker yang udah ada. Karena sekarang yang saya ajarin ini adalah base-nya image marking. Jadi dari aplikasi ini, HP-nya setelah nyala aplikasi kan keluar kamera, dia mengarah pada image-nya, dari image itu akan mengeluarkan konten dari si AR-nya. Di image target ini, type-nya kita ganti dulu saat ini. Jadi from database. Database-nya diimport aja, karena sudah tersedia dari Vuforia-nya. Setelah diimport, dia akan berubah gambarnya menjadi gambar seperti ini, astronot ini. Ini bisa dibesar kecilin juga sebenarnya. Ini targetnya nggak masalah. Nah, untuk kita nge-scale objeknya itu di kiri atas. Kiri atas ini kan ada gambar tangan, move, terus ada snap sama rotate. Nah, ini ada bagian yang gambar ini nih, ini nge-scale. Untuk nge-scale ini akan kebagi 3 akses, Anda bisa lihat. Ada hijau, biru, merah untuk tahu Anda akan nge-scale di apa namanya, aksis apa, sumbu apa gitu, sumbu Z, X, atau Y. Setelah oke. Udah keluar semua gambar astronotnya? Belum, Pak, saya masih install yang apa Android-nya ini masih proses. Oke, tunggu aja. Kita sambil jalan, sambil lihat kali ya, ntar langsung dipraktekkan. Jadi pas praktek juga saya masih ada di sini untuk itu sambil saya tanya. Nah, setelah ini udah keluar, kita bikin objek baru. 3D objek bebas, ini mau cube, sphere, kapsul, ini kan base objek 3D yang disediain sama Unity-nya. Saya bikin cube. Nah, kita posisikan si cube ini itu ada di atas gambarnya. Anda bisa eyeballing, lihat sedikit-sedikit, atau lihat secara langsung, atau pakai koordinat yang ada di inspektornya juga bisa. Kalau kita klik scale yang bagian tengahnya, dia akan mengecilkan dari segala macam sumbu. Dari semua sumbunya. Gitu. Nah, sebetulnya basicnya seperti ini saja. Sebenarnya secara konsep pengerjaan memang AR tuh ada beberapa macam tipe. Dia seperti yang sekarang saya share ini adalah tipe image atau image marker, target marker istilahnya. Jadi konten AR akan muncul apabila kamera diarahkan ke gambar yang sudah di-set sebagai markernya tadi di image target itu. Ada lagi yang untuk markerless, tapi markerless itu terkadang dia harus disupport oleh HP-nya. HP-nya harus support AR Core atau dia udah ada sistem, salah satunya kalau Android itu AR Core, kalau di Apple itu AR Kit, dia biasanya base-nya tuh ada, dia jadi bisa ngekunci si objek di ruang nyata itu pada saat bergerak-bergerak dia nggak lari kemana-mana. Biasanya kalau saat ini tuh handphonenya mid-end ke atas yang udah support itu. Karena biasanya dia ada giroskopnya minimal, giroskop sama accelerometer untuk bisa mengukur secara spesifikasi hardware seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, biasanya kalau dia marker base. Karena kalau marker base itu objek 3D akan terkunci di atas markernya atau relatif terhadap si marker yang udah kita tentuin. Jadi misalkan saya taruh objek kotak ini di atas marker seperti ini, maka di dunia nyata dia akan muncul seperti ini juga. Tapi kalau misalnya saya geser di sebelah sini, pada saat saya ngecek marker, dia akan muncul di sebelah kanannya. Jadi dia akan relatif terhadap objek ini, terhadap si marker yang kita taruh. Setelah ini udah ada, pastikan si objeknya ini di hierarki kita drag untuk masuk ke dalam image target.
Jadi dia ada jadi child-nya di dalamnya. Jadi si objek 3D itu ada di bawah image targetnya. Kalau ini sudah dilakukan, berikutnya kita tinggal build and run. Kembali ke build setting. Nah, di Android itu kita lihat seperti ini. Setelah itu kita add open scene. Kita klik sample scene-nya ini. Jadi proses build ini adalah kita yang ngebangun lah, atau kalau misalkan kita bikin video kan ngerender, tapi kalau misalnya dalam platform developer gini kita ngebangun dari hasil editing kita jadi sebuah aplikasi. Nah, setelah tadi scene-nya ini kita add open scene 0 ini sebagai scene index atau scene awal dari dibuka. Setelah itu kita build ini ya kita taruh di biasanya dia langsung udah ada masuk ke sininya ya. Bentuknya APK, kita bikin tes APK. Save. Dia akan nge-build. Bintang, untuk Ya. image markernya itu ada ketentuannya nggak? Apa mesti berapa besar atau gimana? Berapa besar sih tidak ada ya. Ukurannya jadi sebelah dia kan mendeteksi pixel. Dia mendeteksi pixel, gambar sebesar apa. Jadi kalau kita bikin custom image, kita harus mengupdate dulu custom image kita di Vuforia. Jadi ntar ini kalau misalnya ini udah jalan, next step kita akan melakukan hal itu. Kita bikin custom image, gambar sendiri itu. Nah, ntar kita masukin ke Vuforia. Vuforia akan ngebikin set sistemnya untuk dijadikan marker. Dan kita akan ngedownload semacam SDK, bukan SDK ya, tapi template si platformnya itu, template untuk si markernya untuk kita masukin ke Unity-nya. Jadi emang disediakan sama mereka. Dan pada saat Vuforia kita masuk upload gambar ke Vuforia, kita juga bisa ngecek gambar yang kita bikin ini tuh mudah didetek oleh sistemnya apa enggak. Itu sangat berpengaruh soalnya kalau misalnya dia susah untuk didetek, akan sulit kontennya keluar pada saat aplikasi mendeteksi markernya. Jadi ada prosesnya lagi. Ini saya saat ini sih tahapannya untuk memastikan dulu proses yang udah diinstal sama basicnya udah kebayang. Berikutnya kita akan untuk membuat marker sendiri. Kalau misalkan sudah, sambungkan HP Anda ke komputer atau laptop, terus copy dari APK yang sudah dibuat ke salah satu foldernya. Folder yang Anda buat di handphonenya ya. Jika sudah itu dilakukan, berikutnya adalah kita install di handphone kita APK installer yang tadi sudah kita copy. Image-nya itu JPEG ya Pak Bintang ya? Atau JPEG PNG? bisa, PNG bisa, tapi ya mungkin save-nya JPEG sih. Dia minta JPEG. Jadi ntar pas kita mau ngupload mungkin sambil saya bisa tunjukkan ya di sini. Pas kita develop, kita masuk ke tadi nih di license manager ke project yang kita masukin. Setelah masuk ke sini, di sini ada bagian di atas itu ada target manager. Nah, kita di sini misalkan nambah add database. Database namanya test AR gitu ya. Test AR, pilihnya device karena dia akan akan ngambil datanya dari HP-nya langsung. Jadi semua gambarnya akan dikompil jadi satu aplikasi. Kita masuk ke tes AR tadi. Nah, di tes AR ini di sinilah kita nambahin targetnya itu.
Kayak misalnya contoh saya ambil gambar ya, gambar dari internet biar bisa di sini share bareng juga untuk markernya. Saya misalkan ambil gambar apa ya yang gampang ya. Saya coba search misalnya gambar gunung ya. Gunung, saya cek di gambar. Sebenarnya gambarnya bisa bebas apapun. Misalkan ada satu gambar yang ini nih, misalkan saya download sebagai marker. Di tadi coba ya. Ya, Gunung Prau nama Prau. Nah, setelah itu saya kembali tadi ke sini, saya add target. Nah, di sini kelihatan spesifikasi yang diperlukan JPG or PNG. Filenya bisa maksimalnya di 2 MB. Jadi kalau itu sih spesifikasi. Jadi kalau misalnya file lebih besar dari itu harus dikecilin dulu resolusinya atau ukuran filenya. Jadi sebenarnya batasannya hanya itu aja. Ini kan tadi yang Gunung Prau ini kita hanya untuk tes ini di 313 KB, jadi dia bisa masuk. Lebarnya kita taruh 1. Ini untuk melakukan perbandingan 1:1 dari gambar ini. Namanya Gunung Prau. Nah ini namanya bisa kita bebas ya, mau edit apa aja. Setelah itu kita add. Nah, keluar di sini Gunung Prau rating. Nah di sini kita bisa lihat ratingnya kita kasih gambar kita yang kita kirim untuk jadiin marker ini tuh readability-nya tuh tinggi apa enggak. Kalau ada bintang 5 berarti mudah untuk dibaca, semakin kecil bintangnya semakin susah. Cara lihatnya salah satunya di sini, kita klik gambar Gunung Prau-nya misalkan. Terus di sini ada show feature. Nah, ini adalah cara kerja gimana marker ini marker ini bekerja. Titik-titik kuning itu adalah titik-titik di mana dia menjadikan untuk membaca bahwa gambar ini dikunci untuk bisa ditarik kontennya. Dan nanti si kontennya akan terkunci di gambar ini. Jadi semakin banyak titiknya semakin bagus. Tapi kalau titiknya semakin dikit, semakin susah untuk di-detect dan dikunci. Di kanan sini ada tulisannya tuh augmentable. Augmentable bintang 5 berarti ini cukup mudah untuk bisa di. Nah, setelah misalkan kita update ini sudah selesai, kembali lagi ke tes AR Gunung Manager ini. Nah, si tes AR-nya ini kita klik tadi. Nah, kita download database. Download database. Development platformnya kita klik Unity Editor. Kita download. Muncullah package di sini. Di download kita tuh Test AR Unity Package. Nah, package-nya ini bisa kita drag and drop ke Unity kita. Tadi saya bukakan di download ya. Misalkan ini selesai. Tadi downloadnya. Nah, ini masih di download. Sorry. Test AR ini kita drag and drop aja di aset. Kita drag and drop ke project bawah. Dia akan import seperti tadi prosesnya. Setelah ini muncul, kita import aja. Jadi pas ini kita add lagi nih, kayak tadi belum ke save AR kamera lagi, AR kamera lisensinya pasti udah. Oke. Starting. Nah, sekarang di database-nya ada 2 pilihan. Ada Vivore image yang tadi yang Marset test,
yang dapat dari package Unity-nya, paket Euphoria-nya, ada yang TextAR yang saya sudah download tadi. TextAR, nah ini muncullah gambarnya. Ini akan jadi marker berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin custom marker sendiri, prosesnya seperti tadi. Setelah kita punya akun, dan kita udah bikin license key-nya, kita masuk ke target manager, nah kita add database di situ. Jadi dalam satu aplikasi itu, dari database itu bisa beberapa macam marker. Jadi bisa aja satu aplikasi itu markernya berbagai macam ya, nggak cuma satu. Karena saya tambahkan tadi lagi, saya tambah cube di sini. Kita ditaruh di dalam image targetnya. Kita save dulu ya, supaya projectnya di save dulu. Udah. Sudah bisa dicoba. Dia processing ya. Kenapa? Yang di processing gitu, logonya dimasukin. Yang gambarnya saya masukin, saya tes. Status processing berarti masih tunggu ya, Pak? Masih tunggu ya. Width-nya memang masih satu ya, Pak Bintang ya? Satu aja. Karena Taruh satu ya. Lama juga ya prosesnya. Bertahap. Oh, ini masih processing dia jadinya. Di sini tulisnya processing sih. Berarti Shinpen sekarang lagi coba untuk masukin ini ya, masukin image ke Iya. Euphoria tadi.
Iya, jadi kan kalau gitu kan nanti kita ada gambar apa kita bisa. Oke, oke. Tapi gambarnya udah dicek tadi, JPEG sama ukurannya udah emang di bawah 2 mega. Tadi saya add aja. Coba dicek dulu siapa tahu Kayaknya gambar coba saya lihat. kegedean. Eh, Bilan enggak besar sih. Masih di bawah 2 mega kan ya? Saya refresh sudah itu nge-lag dikit kali. Oke, siap kalau gitu. Tinggal di-download package-nya, para package-nya di-import ke si Unity-nya. Setelah ini di-download di sininya ya? Iya, ada pilihannya kan tadi itu. Di download package, download database, sorry. Kan udah muncul targetnya berarti seperti ini ya. Nah, Update. di kanan atas ada download database. Oh, di atas itu ya. Yang dipindahin apa Pak ya nanti? Package-nya udah ke-download. Udah. Package yang tadi udah ke-download itu di-drag ke bagian project di Unity-nya. Ya, ada dua ya, dat sama yang datnya ya. Sorry, yang dat dia bentuknya udah dalam bentuk gambar kayak gini sih, dot package aja pokoknya. Unity package file. Pas download database dia udah jadi satu paket gitu jadinya. Saya masuknya dia zip ya. Filenya itu bisa diulang lagi untuk enggak sih dia bentuknya package gitu Unity gambarnya. Coba cek lagi di ininya. Yang tadi. Itu kan dicentang ya. Dicentang apa langsung? Iya. Ya, enggak harus dicentang, enggak masalah sih. Dia langsung sepakat keluar gitu. Kan select-nya yang mana? Unity editor ya. Kan dia minta pilih Android Studio apa Unity editor. Unity editor tadi. Oh, saya pilihnya Android. Bawah ya. Oh iya, kalau dia beda tadi pilih Unity editor. Langsung jadi package. Ya, package ya. Ini langsung digerek aja ya? Ya, digerek ke project tadi. Di resource ya? Import. Resource bisa atau masuk aset
otomatis dia import sendiri ke bagian Masuk mana ke aset, dia masuk ke langsung di drag ke udah. bagian sini aja juga nggak apa-apa, darah kosong. Udah muncul importnya tulisannya. Udah. Oke, udah diimport. Nanti Nah, berarti sekarang masukin. Oke. masukin gambarnya ke mana ya? Lihat Nah, oke. gambarnya mana? Sekarang berarti kita bisa masuk sekarang nih di bagian hierarkinya. Tadi AR kameranya udah kan ya? AR kamera udah. Udah. Image targetnya sekarang ditambah tadi. Belum. Image Udah? target. Nah. Belum. Klik kanan, Vuforia Engine, image target. Iya, image target. Kosong. Ambilnya di image target. Ya, Ada kan? target. Oke. Ya, ada. Udah. Kan warna putih kan image targetnya keluar itu. Ya. Nah, di bagian inspektornya ada tipenya tuh. Tipe target name yang di bawah image target behavior. Tipenya diganti jadi from database. Di image target. Kok saya cuman nggak ada birunya ya? Biru apa? Sorry. Itu yang itu masih di zoom ya. Di sananya sebelah kanan. Di bagian inspektor. Inspektor. Gantinya ada image target. Di tipenya ganti from database. From database ya. Oke. Di database ada pilihan kan berarti setelahnya di bawahnya tuh. Pilihnya yang tadi di download namanya. Ya, udah ada target ya. Udah muncul. Target ya. Udah. Oh enggak. Targetnya nggak usah, nanti aja kan image targetnya udah gambar ya. Target itu nanti nambah lagi. Dia harus balik, dia akan nambah gambar lagi gitu loh. Dia akan balik ke Vuforia developernya lagi. Sudah sekarang itu kita muncul. tesnya satu, tapi ntar sebelah gambarnya bisa nambah. Setelah ada gambarnya muncul, sekarang kita gambar belum taruh muncul. kontennya. Ditarik apa gimana ya? Gambarnya belum keluar di image targetnya. Image targetnya belum. Sorry. Jadi kalau saya kan tadi kan downloadnya gambar gunung ini kan ya. Saya kalau simpen tadi gambar apa? Gambar logo. Di sini sih udah kelihatan, cuman di bawah yang di bawah inspektor sekali di bawahnya sih ada, cuman di skinnya nggak ada. Di scene-nya, di sini warna apa? Putih. Kosong. Kosong. Di bawahnya sih ada yang di inspektor, gambar bawahnya ada. Oke. Udah masuk, cuman coba apa ada kemungkinan kebalik nggak? Kayaknya enggak sih. Kosongnya kayak gini bukan? Transparan. Apa putih? Putih. Nggak ada gambar kotak. Nggak ada gambar kotak putih kayak Pak Bintang punya nih. Kayaknya bisa jadi dari image-nya pas add targetnya nggak ke detect. Tapi kalau misalkan kayak gitu boleh dicek lagi nggak di Vuforia-nya tadi? Kita lihat lagi. Masuk ke sini tadi untuk si gambarnya sendiri. Ratingnya berapa? Ada itu. Ada 5. Ratingnya 5, aktif. 5 show feature ya, bagus ya sebetulnya. Ntar tapi gambarnya dia nggak ke-detect, ntar saya buka. Enggak, di itunya sih kelihatan di hierarki yang bawah tuh ada bulat-bulat tuh kelihatan. Di inspektor, di inspektor tadi. Iya. Kan paling bawah kan ada bulat tuh. Di bulat itu kelihatan yang paling bawah nih. Paling bawah ada gambar bulat yang ini nih, kanan bawah ini. Ada. Ini muncul. Itunya ada. Muncul. Kemungkinan di scene-nya ini. Oke deh, mungkin dia sebetulnya muncul cuman nggak keluar ya. Oke, kita coba dulu, kita lanjutin.
Nah, Ya. Sinpen bisa nambah sekarang objek di atasnya nih. Nah, saya bikin yang putih Klik objek itu kanan. gimana caranya? Yang kotak putih Nah, ini ini klik gimana? kanan di sini, Hmm. klik kanan di bagian hierarki, Heeh. 3D object. Nah, ini Heeh. pilih mau kotak, sphere, kapsul, atau apa, salah satu Oh, aja. iya, 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 iya. Oh, pantesan di sininya belum ada. Pilih cube ya. Mm-mm. Habis setelah pilih, sudah ada gambarnya baru. Oke, siap. Tadi belum dipilih berarti ya bintangnya. Jadi, Belum saya nggak ada bisa ngeliat, ininya. saya nggak bisa ngeliat Enggak, screen Sinpen yang soalnya dari sini. cube-nya saya belum pilih. Yang ini nih di bawah image target. Oke, oke. Jadi Nah, nggak sekarang ada si gambar. cube-nya itu sekarang posisinya pastiin dia di dalam image target ya. Kalau di hierarki kelihatan nih kan dia. Kalau udah Oh, di di dalam. kalau udah di luar kan kayak Dah. gini. Ya, ya, Dia ya, di ya, ya, drag ya. masuk ke dalam jadi Ke dalam. childnya. Dan Kalau udah selesai, ini di save as dulu. Namanya bebas apa? Scene ininya gitu. Scene-nya di salah satunya namanya test AR kan ya. Jadi di save di ya. test AR. Kalau udah di save, nah ini udah tinggal di build Ya. aja. Kenapa? Saya S-nya type-nya Unity ya. Dia otomatis ya, otomatis Unity kan di situ pilihannya. Ya, Save ya. kata Unity. Setelah udah, kita masuk ke build setting. Sampai keluar ini build settingnya. Pastikan di platformnya Android ya setelah diubah tadi. Sudah masuk ke sini, ke build settingnya. Saya lagi itu tadi salah ininya yang settingan buat Androidnya. Oh ya, siap. Tunggu dulu.
Pak Bintang di sininya nggak keluar ya di Android ininya platformnya. Nggak keluar gimana? Oh iya. Di setting Karena kan tadi kan kayaknya, cuman nggak ada tes log. Android platformnya nggak ada ya. Iya, Berarti ya tadi ini kan masih pakai platform yang lama ya. Yang tadi udah di-download udah selesai belum tuh ya? sudah. Yang tadi udah. Nah, sekarang mungkin new project-nya pakai yang itu karena tadi kan yang sebelumnya kayaknya Android itu belum diinstal. Iya, jadi maksudnya kemana? Masih dirubah dulu ya. Jadi ya tadi cuma simulasi aja, cuma pas dibikinnya sekarang yang udah ada Android-nya. Mungkin akan perlu dibikin ulang lagi atau diupdate dari sistemnya. Gitu. Jadi ganti ininya gimana ya jadinya? Karena yang sebelumnya di editionnya, masih new lagi ya? Ya new lagi aja dari awal lagi di sini. Oke. Ya. Iya, yang lama masih versi yang lama. Sama Android-nya, si Android ininya sistemnya juga belum keinstall kan. Kalau itu udah dicentang kan ya Android itu. Udah.
Masih install jadinya Pak Bintang. Apa-apa. Ditunggu Tadi dulu. saya Maksudnya, salah, jadi yang komplit itu yang malah yang 2020 314. mm-mm. Nggak perhatiin, jadi Oh, itu udah paling install. sih Ini masih ada paling build prosesnya. Android build segala macam belum. Mm-mm. Jadi tinggal perlu, ntar kalau Android itu udah keluar, prosesnya tadi kan ini direkam ya, bisa di flashback lagi prosesnya. Setelah dia di build nanti, APK-nya itu keluar langsung di copy paste aja ke handphone, diinstal bisa aja setelah kita langsung cek di handphone. Cuman saya ini misalkan nanti kita prosesnya biar kita sekarang download APK untuk bisa diimplementasikan ke beberapa handphone jadinya. Pak Bintang, dari APK itu nanti balik lagi ke developer Furoria-nya lagi ya? Kalau udah jadi APK, Hmm. sorry, maksudnya kalau udah di build jadi APK-nya, Kan di sini itu nanti tinggal base langsung sudah di APK. Oh, langsung ya? langsung di copy ke HP-nya aja, udah jadi ini kok dia installer aplikasi. Oh, karena udah dalam Android ya? Udah jadi installer Android, jadi tinggal di copy ke handphone, diinstal di handphonenya.
Pak Bintang, berarti kalau yang Ya. pertama itu berarti kan hierarki, UI, image ya? Hierarki, bukan image, sorry. Yang pertama itu hierarki, klik kanan. Vuforia Engine udah diimport belum? SDK-nya, Vuforia SDK yang tadi download diimport dulu ke project-nya. Oh iya ya. Baru ntar kan dia munculkan di klik kanan ada Vuforia Engine.
Import image-nya gimana ya? Pak Bintang lupa lagi. Sorry, nggak apa-apa. Santai aja kan kita emang sambil ini ya tutorial. Tadi udah sampai mana? Tahapannya sekarang? Untuk AR kameranya udah ya? Kok saya nggak keluar UI itunya? Nggak keluar itu. Untuk AR kameranya udah tapi tadi ya? Di sini udah, cuman yang Furovia-nya nggak keluar, yang nggak keluar ya. Vuforia engine-nya nggak keluar ini. Iya. Tadi Vuforia SDK-nya udah di ini belum di-install lagi di setup yang sekarang. Belum kayaknya. Nah, itu yang add Vuforia package 10.012 ini diklik 2 kali lagi buat di-install, buat di-import ke yang sekarang. Ya. Oke. Pak Bintang, Ya. waktunya tinggal 6 menit lagi. Wah, sebenarnya ini kan lebih ke arah praktek ya sambil dicoba. Cuman kalau misalnya ntar mau dicek bisa ini di record Ya, videonya kan ya? Bertahap Pak Bintang ya. Ya siap. Ntar kalau misalkan ada yang perlu tanyain mah langsung ditanyain aja. Luar ini gitu. Cuman ada videonya
juga yang bisa dilihat step by step-nya juga dari video kan ya. Ya. Oke, paling tinggi. Berarti ada 2 aplikasi yang hari ini ya. Berarti yang Unity dengan yang Vuforia. Vuforia. Vuforia itu Vuforia, SDK, software development kita buat tambahan untuk kita ingin AR. Cuman fokusnya sih aplikasinya Ya, di. jadi Pak Sandi dua Unity. ya yang di install Pak Sandi. Ya. Yang mana Pak? Bentar. Pak Sandi dua instalan. Oke, instalannya yang Pertemuan pertama ya Unity. Yang kedua hari ini Vuforia apa? Vuforia. Ya. Ya, Vuforia, yang Vuforia itu kan klik link yang tadi, terus ada pilihan yang add Vuforia engine to Unity project atau yang Ya. Betul, WP, ya, WP download. Yang atas Pak. Yang ini, yang Unity project. Yang Unity project. Betul. Ya, nanti buat username lagi. Bikin user ID. User ID. User ID untuk lisensinya. Iya, betul. Iya, lisensinya. Nanti habis itu bisa, kalau itunya detail-detail yang tadinya bisa lihat video ya Pak. Kalau videonya itu lihat betul. apa? Kita saya dari awal kuliah sampai sekarang belum tahu di mana ngelihat videonya, recordingnya di mana. Oh, coba tanya Pak ini, Pak Sinpen. Yang Pak Saripudin untuk videonya itu di share-nya nanti apa bisa dilihat dari nanti setelah ini beres kuliah? Untuk hasil recording dari video yang ini direkam sekarang. Bintang udah build terus taruh di mana ya dia masuknya ya? Kenapa? Kalau sudah build and run, build kan saya udah build. Udah build nih, udah build kan keluar APK-nya kan ya, muncul APK tuh. APK-nya di simpan di folder. APK-nya lihat di mana ya? Tadi pas lagi di build ada pilihan kan dia mau di save di mana itu? Ya. Waduh, saya itu langsung apa dicek aja. Dicek aja ntar kita lihat folder di mana. Setelah folder udah ada, ketemu APK-nya di copy ke HP, ntar di HP-nya langsung di install. Ya. Jadi barang kita bisa masuk ke situ Pak Bintang ya? Produknya ya? Produknya bisa dibakar ya? Situ. Bisa. Nanti kan bisa dilihat sisi mana yang bisa diperhatikan oleh konsumen ya? Sisi bawah, sisi atas, samping kiri. Kalau gunung berarti kan kita bisa lihat dari jarak dekat atau jarak jauh gitu ya. Gimana kalau apa? Kalau yang gunung ini ya, ini kan belum dilihat di HP-nya ya. Oh, gunung itu cuma gambar markernya aja. Oh, markernya aja ya. Gambar markernya aja. Jadi objek 3 dimensinya beda lagi. Kontennya beda lagi, markernya ya? aja itu hanya untuk gambar pas kita buka aplikasi manggil si kontennya gitu. Oh, gitu ya. Berarti masih menarik lagi nih. Untuk kontennya dibuat lagi kan itu udah beda lagi nih pembuatan kontennya. Nanti mau kontennya 3D, mau animasi, mau video gitu, beda-beda lagi. Tapi si dasar pemrograman untuk bikin aplikasinya seperti ini. Ya. Mana Pak Sinpen, kita sudah habis waktunya nih. Iya, nanti saya tinggal cari foldernya. Pak Indra, gimana Pak Indra? Sudah connect? Nana, Sedek, Sandi. Tinggal ini Pak, nanti share video recordingnya biar saya praktek ulang. Koordinasi dengan Pak Tato ya? Dengan Pak Tato. Iya, Pak Tato kayaknya ngerekam. Ntar bisa di-share juga untuk YouTube-nya. Mudah-mudahan pekan depan sudah kita bisa masuk ke tahap berikutnya Pak Bintang ya? Ya, mungkin selama seminggu ini bisa dipraktekkan dari video itu nanti.
Iya. Kalau ada Ini pertanyaan kita bisa ditampung targetnya dulu, nanti ke bisa dibahas buat di marker ya. Ya, siap. Gimana Sinpen, ada yang ditanyakan lagi? Ada waktu 1 menit. 1 Ini menit. cukup dah. Nanti saya tes di Android-nya. Oke, siap kalau gitu. Makasih Pak Nah, kalau Bintang. ada pertanyaan ditampung aja, disiapin, misalnya minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita jawab pertanyaannya. Iya, boleh di grup ya, di Juragan. Mm-mm. Baik Pak Di grup Bintang, juga bisa, saya ya, pikir lebih sudah enak. cukup ya Siap. pertemuan kita hari ini ya. Oke. Ya. Maka barangkali ada yang disampaikan terakhir oleh Pak Bintang untuk kesimpulan kita di hari ini. Nggak ada sih, ya paling kalau bisa dicoba tuh, tadi kan itu masih basic banget untuk kita pertama. Sebenarnya dalam proses itu nggak cuma untuk AR-nya aja, tapi pertama kita tahu Unity-nya, terus install Unity, terus kita mulai masukin SDK-nya, sampai kita akhirnya nge-build jadi APK. Itu udah basic juga untuk kita pakai Unity, bikin aplikasi di Unity. Sama untuk sekarang sebagai contoh kasusnya kita bikin aplikasi AR. Untuk AR-nya juga kita udah di sini belajar untuk bikin custom marker, upload custom marker di Vuforia sampai kita di import untuk masuk ke Unity-nya. Jadi sebenarnya fokusnya di situ sih, dan semoga itu bisa diulik buat siswa juga. Baik, luar biasa ya materi hari ini. Kita pada langkah kedua yaitu tentang Vuforia ya, membuat SDK, APK yang nanti akan diinstal di HP kita masing-masing gitu ya sebagai basicnya. Baik kawan-kawan mahasiswa ya, hari ini kita cukupkan dulu karena waktu kita dibatasi dengan waktu juga ya. Nanti Jumat depan kita akan melanjutkan dengan materi Pak Bintang lebih, mudah-mudahan sudah bisa kita install 2 aplikasi apa tadi ya, Unity dengan Vuforia gitu ya. Dan langkah berikutnya akan kita ulik nanti sambil mengulik di pekan ini ya, nanti bisa tanya Sinpen yang mungkin sudah sampai pada tingkat pembuatan APK tadi ya, Sinpen ya. Nanti dalam diskusinya. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan silakan ke WA grup di Juragan ya. Baik, demikian Pak Bintang, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini ya. Kita beri aplaus dulu ke Pak Bintang ya. Baik, selanjutnya saya cukupkan dari kami sebagai penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bintang. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Pak Bintang. Mari. Saya live dulu ya. Ya, saya juga live.